Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada suatu hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak terakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, ada yang 30 kali lipat. Setiap bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan renungan tentang menabur benih iman dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar bagaimana Yesus memberikan gambaran tentang seorang petani yang menabur benih di berbagai jenis tanah. Benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah, sedangkan benih yang jatuh di tanah yang buruk tidak akan menghasilkan buah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benih yang ditanam adalah firman Tuhan dan tanah adalah hati kita. Bagaimana kita menerima firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, seperti tanah yang menerima benih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi mereka membiarkan begitu saja, seperti benih yang jatuh di antara duri. Ada juga mereka yang menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka tidak memiliki hati dan diri mereka, sehingga masalah datang. Mereka langsung membiarkan begitu saja, seperti benih yang jatuh di tanah batu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir renungan ini saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga agar benih firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kita.